Udah nih. Ayo, Mbak. Selamat siang rekan-rekan wartawan semua. Di sini kami dari PDI Perjuangan. Kebetulan hari ini DPP PDI Perjuangan bidang kerakyatan menyelenggarakan agenda secara Zoom meeting dengan DPD DPC bidang kerakyatan seluruh Indonesia. Dan hari ini melalui DPD DPC yang mengikuti Zoom meeting mempertanyakan kepada kami selaku DPP PDI Perjuangan terkait dengan adanya pemberitaan yang menyampaikan, bahkan juga di medsos-medsos, yang menyampaikan bahwa anggaran dari makan bergizi gratis itu disampaikan oleh beberapa pejabat negara tidak mengambil dari anggaran pendidikan. Kawan-kawan kami di bawah memahami selama ini bahwa seperti apa yang sudah kami sampaikan berulang kali, bahwa anggaran pendidikan sebesar 769 triliun yang merupakan anggaran mandatory spending. 20% anggaran APBN, APBD harus merupakan anggaran pendidikan, dialokasikan untuk pendidikan. Dan di dalam lampiran presiden, di dalam lampiran APBN yang berupa peraturan presiden, itu juga secara jelas dinyatakan bahwa 769 triliun anggaran pendidikan itu diantaranya digunakan untuk MBG sebesar 223,5 triliun. Itu resmi di dalam buku lampiran APBN. Nah, karena di bawah sudah mulai muncul pertanyaan-pertanyaan itu, maka kiranya kami juga perlu menjelaskan secara terbuka supaya kita sebagai, apalagi ini PDI Perjuangan itu, dan kami juga sebagian ini dari Voksi 10 DPR RI, tentu kami ingin menjelaskan secara lebih gamblang kepada masyarakat luas, termasuk kepada para kader PDI Perjuangan, untuk menyatakan, menyampaikan kebenaran sesuai dengan data-data yang ada di dalam APBN. Saya kira Mas Adian Apitupulu untuk mempertegas mengenai itu. Kami silakan. Ya, terima kasih teman-teman media semua. Jadi, apa yang disampaikan oleh Mbak Esti ini salah satu pimpinan Komisi 10, yang tadi sudah jelaskan bahwa apa yang disampaikan oleh beberapa pejabat negara seolah-olah anggaran MBG ini merupakan buah dari efisiensi, bukan diambil dari anggaran pendidikan. Dalam faktanya, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026, Pasal 22, bagian penjelasan disebutkan dengan jelas bahwa, dibaca ini, mana dia? Ya. Penjelasan pasal 22. Penjelasan pasal 22 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 ya, undang-undang ya. Pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan termasuk program makan bergizi pada lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan baik umum maupun keagamaan. Artinya kita memahami undang-undang itu antara pasal dan penjelasan adalah satu bagian. Ketika kita tidak mendapatkan pemahaman utuh di batang tubuh, kita bisa mencarinya di penjelasan. Penjelasannya demikian. Penjelasan ini kemudian dikuatkan oleh peraturan presiden nomor 118 tahun 2025 tentang rincian APBN tahun 2026, dan di situ disebutkan untuk Badan Gizi Nasional 223.558.960.490. Jadi 223 triliun. Ini harus kita sampaikan. Kenapa? Karena kita bernegara dipandu oleh undang-undang dengan segala turunan hierarkinya, termasuk peraturan presiden ini. Menyampaikan dengan benar sesuai dengan undang-undang dan sesuai dengan peraturan presiden adalah menghormati lembaga-lembaga yang membuatnya. Kita menghormati DPR dan pemerintah,
Karena itu kita luruskan. Oh enggak, ternyata emang diambil dari anggaran pendidikan. Menurut undang-undang demikian, menurut peraturan presiden juga demikian. Ada angkanya. Nah, ini harus kita luruskan agar rakyat semakin memahami, agar publik tahu bahwa kita menghormati undang-undang dan peraturan presiden. Itulah kepentingan kita menyampaikan ini. Dengan demikian, maka saya harap konferensi pers ini mampu meluruskan kesimpang siuran pemahaman informasi terkait dengan apa benar MBG itu diambil dari anggaran pendidikan. Undang-undang peraturan presiden katakan demikian. Sampai sini jelas ya? Clear ya? Nah, selanjutnya saya serahkan pada saudara Boni Triana. Tepuk tangan dong, Ren. Ya, terima kasih. Selamat siang teman-teman. Seperti sudah disampaikan oleh Mbak Esti dan juga Bang Adian, memang benar bahwa dana MBG ini mengambil dari alokasi dana pendidikan. Namun pula yang harus kita cermati dan garis bawahi, pemberitaan yang juga sempat viral di beberapa media sosial mengenai rasa keadilan ya, dalam praktek pengelolaan